Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Robiatul Adawiyah dari kelas Agribisnis A dengan NIM 2003211001111 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Saya di sini akan melakukan praktikum online mengenai simptomatik. Tujuan praktikum ini untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah dasar pelindungan tanaman dan untuk menjelaskan gejala-gejala atau penyakit pada tanaman. Simptomatik itu sendiri yaitu bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tanaman. Simptomatik diketahui dari gejala dan tanda. Gejala adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri akibat serangan penyakit. Tanda adalah semua pengenal dan penyebab penyakit selain reaksi dari tumbuhan inang. Simptomatik dibagi menjadi 3, yaitu ada gejala nekrotik, gejala hipoplastis, dan gejala hiperplastis. Gejala nekrotik adalah kerusakan pada bagian sel atau selnya mati. Sedangkan gejala hipoplastis adalah terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Gejala hiperplastis adalah pertumbuhan sel yang melebihi biasanya. Berikut adalah contoh dari simptomatik pada tanaman. Check it out. Yang pertama, ini adalah contoh tanaman yang mengalami gejala klorose atau menguning. Gejala ini memiliki ciri adanya perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya berwarna hijau menjadi menguning akibat kerusakan klorofilnya. Semakin tinggi pH tanah, maka tumbuhan akan semakin mengalami gejala menguning atau klorose. Bagian yang mengalami klorose ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan juga gagal untuk membentuk bunga dan buah. Penanganan ini tergantung dari faktor penyebabnya. Jika klorose disebabkan oleh pemadatan tanah dan drainase, dapat dilakukan penanganan secara teknis budidaya dengan pemberian mulsa. Ada beberapa contoh tanaman yang saya ambil, yaitu yang mengalami gejala klorose atau menguning. Yang kedua yaitu pada tanaman pohon pisang. Pohon pisang ini mengalami gejala layu fusarium. Penyakit ini sangat umum di mana menyebabkan kehancuran pada tanaman pisang di daerah tropis maupun subtropis. Layu fusarium disebabkan oleh cendawan Fusarium ocyporum FSP cubense atau FOC. Tingkat kelembapan udara juga mempengaruhi terhadap perkembangan penyakit ini, yang kemudian bisa menyebabkan kematian pada tanaman. Pengendalian ini yaitu salah satunya dengan mencabut tanaman yang bergejala. Yang ketiga yaitu pada daun pohon mangga ini. Penyakit ini terjadi karena adanya jamur Gloeosporium mangifera yang menyebabkan
bunga menjadi layu, buah membusuk, dan daun berbintik-bintik hitam. Pengendalian hama ini menggunakan fungisida bubur Bordeaux. Itu tadi beberapa contoh tanaman yang mengalami penyakit. Ada 3 contoh yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu pada penyakit menguning, yang kedua yaitu penyakit layu fusarium, dan yang ketiga yaitu bintik-bintik hitam pada daun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.